warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu dengan saya Delia Pujayanti. Kali ini saya sedang bersama salah satu putri muslimah Jawa Barat, yang dimana beliau ini merupakan salah satu mahasiswi dari kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, sebelum kita kenal lebih lanjut, kita akan melihat cuplikan video saat beliau audisi. Stars, darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Masya Allah sekali, keren Teteh, ya Allah. Masya Allah. Apa kabar nih sebelumnya Teteh? Alhamdulillah baik. Gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah Teteh, agar teman-teman tahu lebih lanjut nih, Teteh boleh perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tanisa dari jurusan Teknik Matematika di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon semester 4. Masya Allah, baru semester 4 loh udah menjadi Putri Muslimah Jawa Barat tahun 2025 ya Teh. Aduh, Masya Allah sekali. Oke nih, aku ingin denger nih gimana sih cerita Teteh itu bisa memperoleh sebagai Putri Muslimah runner up pertama begitu. Jadi awalnya ya langkah pertama tuh aku tuh ada teman yang mana teman aku ini menawarkan lah gitu, ini kamu kayaknya ada potensi gitu buat ikut Putri Muslimah Nusantara Jawa Barat 2025 ini. Terus kata aku, oke deh gitu. Setelah aku banyak mengalami kegagalan gitu ya sebelum-sebelumnya di audisi tuh, kemudian aku berani lagi nih buat ikut aja Putri Muslimah Nusantara Jawa Barat. Dan ternyata ya sampai dinobatkan jadi ada satu ya dari teman-teman semua, dan itu tuh emang gak gampang juga ya, soalnya melalui beberapa seleksi juga. Dan juga nih, Teteh ini mengikuti ajang ini selain tadi kan mengatakan bahwa telah gagal gitu ya beberapa kali. Apakah ada sesosok yang menginspirasi Teteh gitu agar bisa mengikuti Putri Muslimah tersebut gitu? Itu ada ya, yang mana gak jauh dari aku inspirasinya itu. Jadi aku punya teman cutting yang mana dia tuh sangat amat berbakat. Oh Masya Allah. Yang mana dia tuh berbakat menyambi jadi duta Rabani, jadi duta kampus juga, dan dia juga ikut duta pelajar Indonesia. Dan di situ aku mulai kayak, wah Masya Allah nih Teteh ini keren gitu. Dan aku mulai kayak nyari tahu info-info duta dari beliau dan lain-lainnya. Untuk mengikuti audisi ini persiapan apa aja sih yang Teteh siapkan gitu untuk hal tersebut? Yang pertama itu pastinya mental. Oke, mental. Ya itu sangat penting ya. Iya. Dimana kita masuk ke lingkungan yang baru, kita nggak kenal sama siapapun di situ. Kemudian yang kedua, pede. Ya kita harus pede. Kalau kita nggak pede, kayaknya nggak bisa. Jujur ya. Soalnya pede itu sangat berpengaruh kepada apa yang kita tampilkan nanti, kepada yang kita jalani nanti. Ya. Lanjut Teh. Nah, untuk acara perlombaannya itu dilaksanakan itu secara offline atau online Teh? Nah, untuk acaranya itu ada offline dan online itu. Online-nya yang pertama tuh ada babak penyisihan yang awal itu kayak dari berkas-berkas, dan jumlah pesertanya tuh 60 peserta. 60 peserta. Lalu disisihkan lagi kan ya jadi 40, dan itu secara online ya. Kemudian masuk ke semifinal tuh 30 peserta, dan sehingga masuk ke grand final. Oke nih Teteh, kan biasanya aku dengar itu setiap ajang putri-putri pasti memiliki advokasi ya Teteh. Nah, advokasi apa nih yang Teteh bawa? Oke, aku tuh membawa advokasi yang mana aku berkaca dari lingkungan sekitar aku. Ingin membuat advokasi yang mana bisa merubah pandangan masyarakat bahwa pendidikan bagi wanita juga penting ya. Walaupun mereka bilang ya, kalau perempuan itu akhirnya di dapur lah gitu. Buat apa pendidikan tinggi gitu. Nah dari situ aku muncul deh membuat advokasi yang mana advokasinya itu aksi bangun 2P. 2P-nya apa itu? Nah, 2P-nya apa ya? 2P-nya apa? Yang pertama yaitu tentang pendidikan perempuan. Ya, dan yang kedua pemberdayaan perempuan. Yang mana yang
pendidikan perempuan, tentu aku tuh pengen menyadarkan masyarakat tentang bahwa perempuan juga penting gitu berpendidikan. Karena apa? Karena sebagai perempuan juga punya cita-cita yang tinggi, punya cita-cita yang dia inginkan dan dia impikan. Dan wanita juga berhak mempunyai menggapai cita-citanya kan, ya kan? Betul. Nah, kemudian yang kedua dengan pemberdayaan perempuan. Perempuan juga berhak punya karir yang bagus, punya karir yang mereka impikan. Jadi mulai dari situ aku bangun 2P ini. Nah, dengan adanya perkenalan atau kayak survei ke masyarakat juga dan perkenalkan Aksi Bangun 2P ini. Dan juga tambahnya ya mungkin perempuan itu sebagai madrasatul ulama bagi anak-anak nih ya Teh, gitu. Jadi pendidikan itu sangat penting ya. Jadi tidak hanya seorang laki-laki saja yang harus berpendidikan gitu. Perempuan juga berhak. Apalagi kan pahlawan kita ya Teh, dan Ajeng Kartini sudah ya. memperjuangkannya gitu. Sekarang kita sebagai penerus bangsa harus bisa melanjutkan begitu Teh. Betul sekali. Nah, Teteh mungkin dari advokasi ini gimana sih Teteh bisa menyuarakan ini ke orang lain gitu, apakah di kampus, media sosial atau di komunitas lainnya gitu? Aku bakal ngeluarin di media sosial terlebih dahulu. Karena apa ya, dampak atau impact dari media sosial itu cukup besar ya di zaman sekarang. Jadi aku bakal promosiin ya, kayak menyuarakannya tuh di media sosial terlebih dahulu gitu. Dan juga nih Teteh, kan Teteh seperti layaknya mahasiswi lainnya ya, kegiatan belajar lainnya. Nah, kegiatan apa lagi sih Teh yang Teteh ikutin gitu selain menjadi mahasiswi gitu? Mungkin kegiatan lainnya aku ikut organisasi HTQ juga ya. Aku juga kadang suka jadi volunteer di jurusan. Kalau ada acara jadi MC dan lain-lain. Gimana sih Teh cara untuk membagi waktunya gitu? Apalagi kan Teteh sekarang sudah menjabat sebagai runner up pertama begitu. Tentunya kita juga harus meminimalisir ya, mana yang memang poin utama dan mana poin yang kayak bisa dikerjakan. Juga jangan lupa untuk berkembang, baik bagaimanapun itu ya, di organisasi atau dimanapun kita harus tetap jalan dan berkembang. Jangan diam di tempatnya Teh. Gimana sih Teh perasaannya ketika Teteh dinobatkan sebagai runner up pertama gitu? Awalnya aku gak nyangka ya, terus pas tiba-tiba set ya sama yang winnernya berdua gitu kan, pegangan tangan di situ, kayak ternyata aku jadi runner up 1 dan ya kaget juga. Dan masya Allah ya, semuanya karena perjuangan kita juga tentunya. Juga nih terakhir Teh, closing statement nih untuk kita semua bagi para muslimah di luar sana yang mungkin masih ragu untuk melangkah lebih jauh dan berkarya lebih banyak lagi begitu Teh. Jangan nyerah dulu. Jangan menyerah, ingat ya teman-teman. Teman-teman menyerah. Banyak tempat atau banyak ruang kita buat berkembang. Kalaupun bukan di satu tempat itu, banyak tempat yang bisa kita jadikan tempat berkembang kita, tempat kita bertumbuh. Meskipun bukan di satu itu, ataupun kalian pengennya di situ, percaya deh, kalau kalian gagal di situ berarti Allah nggak takdirin di situ. Berarti ada tempat lain yang memang cocok atau pas dan bisa membawa kamu berkembang. Intinya jangan sampai kita berputus asa ya Teh gitu. Jangan sampai. Terus mencoba gitu. Oke Teteh, terima kasih banyak. Semoga kisah Teteh yang telah diceritakan ini menginspirasi bagi kita semua gitu. Oke teman-teman, mungkin barangkali dari kalian ada yang akan mengikuti jejak Teteh Barisa ini. Yang pertama tadi itu harus pede dan kuat mental ya teman-teman. Dan juga kita jangan diam di tempat, teruslah melangkah agar cita-cita kita tercapai. Oke, mungkin sekian dari saya Delia Pujayanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.